ila hadratin nabi azimina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah Yasin Habibillah Taha Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma sakhir lana hadzal kitab warzuqna al-futuh li fahmi ma'ani asrari hadzal kitab bisirril Fatihah. Qala al-imam imamul wasilin wa qudwatul arifin al-imam Ibnu Athaillah As-Sakandari al-Bastu, adapun dilapangkan, adapun dilapangkan dengan rizki yang berlimpah, termasuk diberi kegembiraan karena meraih kedudukan, meraih jabatan, dilapangkan karena kebanggaan dengan simbol-simbol duniawi yang diraih. Ta'khudhu ialah mengambil, an-nafsu apa nafsu? Minhu dari al-bastu, hadzaha kepada bagiannya nafsu, biwujudil farahi dengan wujudnya kegembiraan atau kebahagiaan. Wal qabdu, dan adapun disempitkan, tidak diberi kekayaan, tidak diberi pangkat, atau disempitkan karena merasa bersedih, ingat akhirat, ingat kematian, ingat azab kubur, siksa neraka. La hadza ialah tidak ada bagian
atau kepentingan ialah maujud lin nafsi bagi nafsu fihi di dalam al-qabdu. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah, ketika seorang salik atau murid berada di dalam kondisi al-bastu, maka di sana ada bagian nafsu. Nafsu dapat bagian. Tapi ketika seorang murid berada dalam kondisi al-qabdu, maka nafsu tidak punya bagian. Maka disinilah rahasianya mengapa para wali itu lebih senang berada dalam posisi al-qabdu ketimbang al-bastu. Maulana Jalaluddin Ar-Rumi berkata, kata beliau, seorang murid atau salik yang sedang OTW menuju menjalani kedalaman iman itu tidak akan selalu berada di zona nyaman. Kenapa kok demikian? Agar supaya si salek atau si murid tersebut itu full rasa butuhnya kepada Allah. Maka Allah mengajarkan suatu doa di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 24, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sementara manusia ketika diberi kelebihan harta, jabatan, diberi kekuasaan, apa kata Allah? Buka Al-Quran surah Al-Alaq. Innal insana la yatgha. Jangan begitu kata Allah. Sesungguhnya manusia itu, tipikal manusia itu la yatgha, cenderung melewati batas. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kapan? Ketika dia punya harta, punya kekuasaan, punya power, punya segala-galanya, tidak butuh. Tidak butuh. Tidak butuh kepada Allah. Tidak butuh kepada agama, na'udzubillah. Tidak butuh kepada nasihat. Kenapa? Karena dia sudah tenggelam. Tenggelam dalam gemerlap duniawi. Dekorasi dunia sudah membuat buta mata hatinya. Kenikmatan duniawi sudah membuat terlena dan menjauhkan orang tersebut dari Allah. Maka di dalam kitab Syarah Hikam Ghauthul Mawahib halaman 230 disebutkan wala antakuna bihaqqi rabbika khairun min antakuna bihadzi nafsik. Melaksanakan kewajiban Allah ini yang ngendikan si ada bunika waliullah Abu Ali Ad-Daqqaq. Jadi kata Abu Ali Ad-Daqqaq, melaksanakan kewajiban Allah. Contoh, tadi kita sholat isya berjamaah. Atau besok sholat subuh berjamaah. Sholat zuhur berjamaah. Sholat maghrib. Sholat asar. Atau kita ngaji sekarang. Ini kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, itu lebih baik
daripada memperoleh apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan dari Allah. Contoh, kita berdoa kepada Allah ingin rizki yang berlimpah, ingin mobil mewah misalnya, ingin kekayaan, ingin jabatan. Ini kalau dalam pandangan Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, bagi seorang murid itu lebih baik melaksanakan sholat isya berjamaah daripada dapat Pajero satu. Loh, kok bisa kayak gitu? Iya, karena Pajero gak bisa dibawa ke akhirat. Alphard gak bisa dibawa ke kubur. Tapi kalau pahalanya sholat isya itu sudah jelas. Jadi melaksanakan kewajiban Allah lebih utama daripada mendapatkan apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena apa yang kita kehendaki selain Allah itu sementara. Dalam bahasa tafsir Jalalain, zailun ila zawal, akan punah, akan hancur. Tapi kalau pahalanya sholat isya berjamaah, ikiba ka kubur, ikiba ka akhirat. Oleh karena itu, perbanyaklah melakukan amal ibadah. Walaupun seakan-akan tidak menghasilkan. Maka seorang murid, seorang saleh itu jangan tertipu dengan hanya terpaku kepada materi-materi. Seorang saleh atau murid itu harus mempunyai jangkauan akhirat, bukan lagi masa depan. Kalau masa depan itu sudah ditanggung oleh Allah, maka orang itu banyak yang salah dalam bercita-cita. Cita-citanya ingin sukses di masa depan. Nah, kalau hanya masa depan yang dimaksud, kita sekarang umur 20 yang dimaksud masa depan umur 50, 60, itu sudah ditanggung. Tapi kalau akhirat, tidak jaminan. Maka seorang saleh, seorang murid, targetnya bukan masa depan di dunia, tapi masa depan di akhirat. Nah, di sini manusia banyak yang tertipu. Disangka masa depan itu di hari tua. Masa depan itu nanti di kubur kita. Sukses apa tidak di kuburnya. Masa depan itu nanti di mahsyar. Masa depan yang sebenarnya itu sukses atau tidak, itu nanti di akhirat. Maka yang dimaksud firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kalau tidak salah itu surat Al-Hasyr. Itu yang maksud lighadin, hari esok di akhirat. Oleh karena itu kita dengan mengaji hikam ini ditanamkan oleh Imam Ibnu Athaillah agar supaya orientasinya bukan hanya masa depan jangka pendek, tapi masa depan yang tidak ada batasnya, masa depan yang berkeabadian, yaitu di akhirat. Dan itu dimulai di alam kubur. Maka alam kubur disebut alam barzakh. Makanya ada seorang wali ditanya, andaikan saya disuruh memilih antara surga, masuk surga maksudnya. Saya disuruh milih masuk surga dengan sholat sunat 2 rakaat. Saya lebih milih sholat sunat 2 rakaat.
Kenapa? Karena kalau milih surga itu ada bagian nafsu. Ada bagian nafsu. Masih ingin bidadari, ingin makanan lezat. Tapi kalau sholat itu bagiannya Allah. Maka saya memilih apa yang menjadi bagiannya Allah dari apa yang menjadi bagiannya nafsu. Sini. Maka Allah berfirman di dalam surah Al-Alaq, Ar-ru'ahus taghna. Salah satu watak tercelanya manusia adalah ketika manusia melihat dirinya serba berkecukupan. Maka Abah ngaji hikam nikah agar supaya kita itu selalu merasa butuh kepada Allah. Maka disinilah orang-orang yang mau menempuh jalannya Allah, para salikin, sering diuji dengan al-qabtu. Dan satu hal yang harus digarisbawahi, apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam syarah hikam halaman juz 2 halaman 258. Suatu ketika Imam Al-Buti itu menyertai ayahanda beliau, Syekh Mullah Ramadan Al-Buti. Jadi Masya Allah, Imam Buti itu Allah diberi gelar Imam Ghazalinya abad 21. Dan beliau itu dengan keluasan ilmunya, dengan kitab karangannya, terutama Syarhun wa Tahlil, syarah hikam yang 4 juz ini. Karena beliau ditanya, wahai Imam Al-Buti, dari semua kitab-kitab karanganmu, kitab apa yang paling berkesan di dalam hatimu? Beliau menjawab, syarah hikam. Itu kata Imam Al-Buti. Dan beliau itu sedikit pun tidak mengambil propertinya. Semua hasil dari properti syarah hikam beliau wakafkan untuk kepentingan perjuangan kaum muslimin di Palestina. Jadi beliau itu sampai wafat tidak punya mobil, rumah ngontrak, karena di Syria itu kan tidak kayak di kita. Di Syria itu rumahnya di apartemen, itu, semacam apartemen. Jadi Imam Al-Buti ada di tingkat yang keberapa gitu. Jadi gak punya halaman seperti kita. Jadi beliau itu rumahnya tidak ada halamannya, mobil naik taksi beliau, sehingga pemerintah Suriah itu sowan kepada Syekh Said Ramadan Al-Buti untuk memberikan hadiah rumah. Beliau malah berdoa. Apa doanya Imam Al-Buti ketika mau diberi rumah dan mobil? Allahumma ya Allah, la taj'alni abdan lil mal. Ya Allah, jangan jadikan hamba ini hambanya harta, hambanya uang. Jadikan hamba ini hanya menjadi hambamu. Allah. Nah, ketika Imam Al-Buti menyertai ayahanda beliau, Syekh Mullah Al-Buti. Syekh Mullah Al-Buti ini itu termasuk ulama yang tegas, tanpa kompromi kepada kemungkaran. Min asyaddil ulama ingkaron. Jadi ketika beliau
neng Madura namanya songkan. Ebek tosemulla albuti songkan. Itu ada beberapa grup munsidun. Grup munsidun. Katakanlah kalau di Indonesia itu kayak grup hadras. Itu datang ke tempatnya Syekh Mulla Al-Buti. Ketika itu beliau ada di suatu masjid. Karena mendengar kabar ada ulama besar yang datang, Syekh Mulla Al-Buti dan putranya Syekh Said, maka grup Al-Munsidun itu datang dengan membawa peralatan-peralatan musik. Kalau tidak salah, tempatnya itu di Masjid Khalid bin Walid. Ketika grup Al-Munsidun itu menyenandungkan lagu-lagu diiringi alat-alat musik, maka Syekh Mulla setepan zongkat bangkit, disuruh hentikan. Jangan. Tidak usah pakai alat musik, cukup syairnya saja yang engkau senandungkan dan aku akan mendengarkannya dengan penuh hikmat. Jadi alat musiknya tidak dipakai, yang dihaturkan kepada Syekh Mulla dan putranya Syekh Said Ramadan Al-Buti adalah esensi syairnya. Di mana isi syairnya itu sangat sofistik sekali. Kun ma'allah tarallah ma'ak wada al-kulla wahadir toma'ak. Kun, jadilah engkau ma'allah bersama Allah. Kalau engkau bersama Allah, maka engkau akan melihat tarallah ma'ak, Allah akan menyertai engkau. Wada al-kul, tinggalkan semua dunia ini. Wahadir, berhati-hatilah toma'aka kepada kerakusanmu. La tu'ammil min siwahu amalan innama yuskika man qad zara'aka. Maka ketika mendengar syair-syair sufistik seperti ini, maka Syemullah langsung beliau meneteskan air mata seraya menyebut nama Allah, 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 Allah sampai wafat di tempat itu. Oleh karena itu, kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, ketika kita bersolawat, maka yang diutamakan itu adalah isi solawatnya, esensi solawatnya, kata Syekh Al-Buti, bukan karena sisi penyedap pengiringnya. Jadi kalau kita mendengarkan solawat, itu yang membuat kita khusyuk, yang membuat kita tersentuh hatinya, itu karena isi solawatnya, bukan karena musik pengiringnya. Karena kalau musik pengiringnya berarti itu albastu, masih ada unsur nafsu. Bukan karena vokalisnya yang tampan, mungkin karena vokalisnya tampan sehingga kita lupa solawatnya. Yang lebih dominan adalah yang membawakan karena dia tampan. Apalagi yang membawakan cantik misalnya. Munsidnya itu. Nah, maka itu bukan wilayah spiritualitas, tapi wilayah nafsu. Seperti itu. Jadi kalau hadir ke majelis sholawatan, maka carilah sisi-sisi spiritualitasnya. Itu yang harus lebih dominan, bukan pengiring-pengiringnya. Itu kalau kita mau belajar dari apa yang dialami oleh Imam Al-Buti dan ayahanda beliau, Syekh Mulla Al-Buti. Lalu kemudian di dalam kitab Ad-Durarul Jauhariyah fi Syarhil Hikam Al-Ata'iyah
Al-Allamah Syekh Zainuddin Abdul Rauf Al-Munawi, beliau menyatakan al-bastu manzilatu al-bastu mazallatu aqdamir rijal. Jadi al-bastu di dalam kitab Ad-Durarul Jawariyah disebutkan itu kerap kali membuat para wali tergelincir. Kerap kali membuat para wali tergelincir. Banyak para salikin, para muridin tergelincir justru ketika berada di dalam posisi al-bastu. Oleh karena itu, ketika kita berada di posisi al-bastu, berhati-hatilah. Banyak-banyaklah bersyukur. Maka kita diberi nikmat sehat. Gunakan nikmat sehatnya untuk menghambakan diri kepada Allah. Mumpung kita itu sehat, gunakan kesehatan kita untuk menghamba sepenuhnya kepada Allah. Mumpung kita masih diberi sisa umur, mumpung kita masih diberi kenikmatan mata melihat, gunakan untuk banyak membaca. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa membaca. Jangan sampai kitab yang ada di perpustakaan kita itu menganggur, tidak dibaca. Terutama Al-Quran. Jangan sampai membiarkan waktu berlalu sehari tanpa membaca Al-Quran. Maka Buya Said Ahmad, beliau menasihati kita, bukalah, mulailah harimu dengan membaca Al-Quran. Walaupun hanya 1 kaca, 2 kaca, apalagi lebih. Maka jangan sampai al-bastu yang Allah berikan kepada kita membuat kita terlena jauh dari Allah karena kita tidak menggunakan kesempatan al-bastu yang Allah berikan kepada kita untuk banyak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langsung kepada hikam makalah yang ke-83. 83. Rubbama, terkadang, ataukah memberi siapa Allah kepada Anda. Rubbama, ataukah, terkadang memberi siapa Allah kepada Anda. Famana'aka, maka lalu mencegah siapa Allah kepada Anda. Jadi terkadang Allah itu memberi kepada kita, lalu Allah cegah. Kenapa kok dicegah oleh Allah? Bukan karena Allah bakhil. Bukan karena Allah kikir tidak ingin memberi. Warubbama, terkadang, mana'aka, mencegah siapa Allah, menghalangi Allah kepada Anda, fa'atoka, lalu memberi siapa Allah kepada Anda.
terkadang Allah mau memberi lalu dicegah. Kenapa kok dicegah? Karena dalam ilmunya Allah itu lebih baik Allah mencegahnya daripada diberi, nanti kekayaannya digunakan untuk bermaksiat. Nanti kalau diberi oleh Allah lalu kemudian lupa dengan ilmunya. Ada kiai diberi kekayaan lantas lupa dengan santrinya. Pondoknya ditinggalkan, santrinya tidak diajari, majelis taklimnya tutup karena si kiainya lebih sering berada di Jakarta lah ini. Maka kita sebagai salek dan murid yang menghamba penuh kepada Allah, maka kita harus menerima bulat-bulat apa yang menjadi ketetapan Allah. Coba, kita kalau berada di bulan Ramadan, 10 hari terakhir, doa apa yang paling kita minta? Allahumma inni as'aluka ridhoka. Ya Allah, hamba mohon ridhamu. Jadi kita minta ridho Allah. Tapi tidak ridho dengan ketetapan Allah. Apa gunanya? Minta keridhaan kepada Allah, tapi tidak ridho kepada ketetapan Allah. Kalau kita minta keridhaan Allah, maka kita harus ridho kepada apa yang menjadi ketetapan Allah. Ridho kepada apa yang menjadi takdir Allah. Ridho kepada apar luah, ojen. Cek sampai akar cet. Ojen. Pun tak tarema, pun tauhid tak. Icoret bareng malaikat ni ka. Icoret mira ni ka. Jadi kita itu harus selalu alhamdulillah dalam segala kondisi. Maka kata guru kita Abina Ki Haji Ihya, santrinya Abuya itu dididik oleh Abuya ma bainal basmalah wal hamdalah. Jadi kita tidak boleh lepas dari bismillahirrahmanirrahim dan dari alhamdulillah. Ketika diuji bismillah, ketika dapat nikmat alhamdulillah. Jadi tak oleh lepas sampai jauh mun tak bismillah, ini alhamdulillah, mun tak alhamdulillah, bismillah. Nah, ini. Ada sebuah kitab At-Tajul Jami' lil Wusul fi ahadisir Rasul. Kitab hadis sebanyak 8 jilid. Pada jilid yang kelima, halaman 172, cetakan Darul Fikir. Ini luar biasa. Wa anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, anin Nabi, dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda baginda Nabi, inna albaqu awliyai, kata Rasulullah, sesungguhnya di antara wali-wali Allah yang paling aku idolakan, berarti wali favoritnya Rasulullah. Inna albaqu awliyai indi, sesungguhnya wali-wali pilihan yang paling aku idolakan indi dalam pandanganku, kata Rasulullah. Siapa? Apa wali yang paling banyak karomahnya? Bukan. La mu'minun, niscaya seorang mukmin, niscaya seorang mukmin,
Khafiful hati, yang kurus tubuhnya. Allah. Ada yang memaknai kurus tubuhnya, ada yang memaknai sedikit anaknya, istrinya cuma satu. Ini kan. Jadi al-murad annahu qalilul ahli. Jadi wali yang banyak istrinya tidak difavoritkan oleh Rasul. Ini berita gembira untuk yang ini. Wal murad annahu qalilul ahli wal aulad. Sedikit anaknya. Ini artinya khafiful had. Du haddin minas salati. Punya banyak simpanan ibadah-ibadah solat fardu berjamaah. Allah. Enggak. Lebih bagus solat isya berjamaah ete pengatua etorote ben Gusti Allah. Jadi yang pertama istrinya sedikit, anaknya sedikit, artinya miskin. Tu haddin minas solati, punya simpanan solat berjamaah yang banyak. Aksana ibadat rabbih, memperbaiki, memperbagus ibadah kepada Allah. Wa ata'ahu fi sirri, dan banyak beribadah di tempat-tempat yang tidak terlihat orang. Wa kana ghamidan finnas, kalau melihat orang lebih banyak terpejam matanya. Jadi tak senang ngabes orang. Allah. La yusharu ilaihi bil asabi. Apa artinya? La yusharu ilaihi bil asabi. Dia ini kalau kumpul dengan orang, orang ini kak taean. Tidak diisaroi dengan tangan. Artinya tidak ada yang memperdulikan karena tidak ada yang tahu dengan orang tersebut. Kita pun orang andi pengaruh. Itu tinggal. Nyela. Rabu. Nah ini tidak. La yusharu ilai bil asabi. Tak ada bagi orang. Duh ya Allah. Wa kana rizquhu kafafan. Dan rezekinya tidak berlebihan. Fasabara ala dzalik, dan dia sabar atas itu semua. Apa kata Allah? Ujilat maniyatuhu. Allah mun bedawali sama jam gak dinto. Nikah epa wafat ki nguda. Kenapa dirindukan penduduk langit? Malaikat-malaikat sudah merindukan. Ampun pangeran. Tuli angka kalangi. Supaya tidak tercemar. Kata bidadari pun tak tarema. Nikah. Di dalam kitab At-Taj Al-Jami' Lil Wusul fi ahadisir Rasul. Maka kalau demikian kita Kak Dinto jangan mudah tertipu orang. Jangan mudah tertipu. Kadung eremiaki tepak Kak, wali pilihannya Allah. Masya Allah. Kadung wali, malah tepak ka wali makoli. Oh ni kau. Bahkan seorang ulama alim, allama, beliau lahir di Kediri, tidak pernah mondok keluar Indonesia. Namun kualitas keilmuannya diakui ulama dunia, termasuk ulama Al-Azhar.
Alhamdulillah kita sekitar tahun 2019 pernah ziarah ke pesarian beliau, yaitu Syekh Al-Fadil Al-Allamah Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi Al-Kediri. Di dalam kitab Manahijul Imdad Syarah Irsyadul Ibad juz awal. Saya membeli kitab ini langsung di pesantrennya beliau. Maka tubi'a ala nafaqati maktabah wa matba'ah al-ma'hadul ihsan al-Jampesi al-Kediri. Juz awal halaman 450. Halaman 450. Wahaka dan menceritakan siapa Al-Qushairi, Imam Al-Qushairi yang punya kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Beliau adalah Syekhul Islam, di mana beliau lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 376. Wafat hari Ahad tanggal 16 Rabiul Akhir tahun 465 di kota Naisabur. Kata beliau, an ba'dihim, diceritakan dari ba'dul awliya, annahu sesungguhnya ba'dul awliya qala, berkata ba'dul awliya, ka'annal kiamata qad qamat, seakan-akan kiamat sudah terjadi. Wa yuqal, lalu kemudian ada malaikat yang memberikan pengumuman, adkhilu Malik bin Dinar wa Muhammad bin Wasi'. Jangan lupa, kata malaikat, masukkan dua wali Allah yang sama-sama besar, Malik bin Dinar dan Muhammad bin Wasi', yang memberi ijazah di dalam Ihya Ulumuddin, ijazah untuk menolak setan. Innaka sallatta alaina aduan basiran bi'uyubina. Jadi kata malaikat, masukkan dua orang wali terlebih dahulu, Malik bin Dinar dan Muhammad bin Wasi'. Lalu kemudian malaikat bingung, mana yang mau dimasukkan terlebih dahulu. Ternyata ada pengumuman lagi, yang dimasukkan terlebih dahulu Muhammad bin Wasi'. Artinya Malik bin Dinar berada di belakangnya. Lalu ditanya, kenapa Muhammad bin Wasi' lebih dinomorsatukan masuk surga ketimbang Malik bin Dinar yang lebih viral di dunia, yang lebih terkenal di dunia? Oh iya, karena Muhammad bin Wasi' itu hanya punya satu gamis, Malik bin Dinar dua gamis. Oh, berarti saya mobil Alphard masih pegang. Masih saleh Pak Berjandi senia avanza. Allah a'lam. Artinya kita menjadi diri kita ini, kita bersyukur kepada Allah. Marhaban. Ya Allah abtina narema. Ebadati aba. Jangan sampai protes. Ebadati abtina ya Allah. Mata ingat taritan abtina. Kok tidak seperti si fulan. Apa? Ini gak berarti penghambanya sudah cacat, ampun. Sudah cacat penghambanya kepada Allah. Ini gak, kau tuh narima apa? Jadi ternyata ini yang dimaksud rubbama a'toka famanaka.
Wa rubbama mana'aka fa'atoka. Boleh jadi kita berdoa, Allahumma ja'alni ghaniyan mustaghniyan. Ya Allah patutia kaptina orang sezoki, kaya raya. Allah mau menjadikan kita orang yang kaya. Tapi Gusti Allah ni gak belas. Takut mi abak ni kadeki ibri kekayaan. Nika pas keliling dunia, tak solat sepuh berjemaah. Nika gara-gara bolak-balik Singapura, Thailand. Nika pas tak ngajar santre, tak akhirnya kitabnya gak dinto hanya menjadi hiasan di perpustakaannya, tak oning ibaca. Nika kitab pa tak oning ika buka. Nika pera abendok kitab sebenarnya meleh tapi tak ibaca. Nika, maka kita harus punya waktu untuk ilmu. Kita itu harus punya waktu untuk kitab. Sesibuk apapun, jangan pernah meninggalkan kitab. Jangan pernah meninggalkan ilmu. Karena ilmu itulah yang menjadi bekal kita untuk makrifat mengenal Allah. Tidak mungkin mengenal Allah tanpa ilmu. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Ada syarah hikam terbaru, Kashful Ghita an Hikam Ibni Atha. Kami membeli di Ma'radul Kutub di Kairo. Qala Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili. Imam Asy-Syadzili berkata, Al-haqqu subhanahu lam yamna'ka an buhlin. Wa innama mana'aka rahmatan laka. Famana Allahu ata'an. Faman Allahi ata'un. Walakin la yafhamul ata' fil man'i illa siddiqun. Nah, ini cepon Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Al-haqqu. Adapun Gusti Allah subhanahu maha suci Allah, lam yamna'ka an bukhlin. Allah mencegah tidak memberi kepadamu an bukhlin. Bukan karena Allah pelit. Bukan karena Allah kikir. Allah tidak punya sifat pelit. Allah sifatnya apa? Al-Basit. Allah sifatnya Ar-Razzaq. Allah sifatnya Al-Mu'ti. Al-Mu'ti. Jadi ketika Allah menghalangi engkau, tidak memberi apa yang kamu minta, itu bukan karena an-bukhlin. Bukan karena pelitnya Allah, kikirnya Allah. Wa innama sesungguhnya mana'aka mencegah siapa Allah ka kepadamu rahmatan laka. Karena belas. Karena mau diberi kekayaan. Pas umroh, 2 bulan umroh bila sih mau langah hikam. Ini gak, cok mikir apa travel. Ini gak, si kata umroh 4 kali, 5 kali, sibuk kan. Mikir jemaah, mikir bisnis nikah, lupa kah hikam nih. Tak baca qolal Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari nikah tafsir Jalalain tak baca, Ihya Ulumiddinnya tak baca, Sahih Bukharinya nikah selamat tinggal ambon. Nah nikah faman Allahi ataun, maka tidak memberinya Allah kepadamu itu justru anugerah, pemberian. Tapi kita tidak tahu kepada apa yang menjadi maksud rahasia ilahi. Walakin la yafhamul ata' fil man'i.
Akan tetapi tidak ada yang dapat memahami hakikat pemberian dalam pencegahan illa siddiq, kecuali orang yang siddiq, siddiqul iman, siddiqul yakin. Kami tadi membaca kitab Mausu'ah Asmaul Husna, 4 juz. Karangan Profesor Dr. Rotib An-Nabulsi. Kalau tidak salah juz 4. Ketika beliau menerangkan nama Allah Al-Mani, yang maha mencegah. Suatu ketika Rasulullah itu ada kepentingan di suatu tempat bersama para sahabat. Tempat itu tempatnya orang Yahudi. Rasulullah ada kepentingan. Ketika Rasulullah sedang duduk di tempat itu, ternyata ada orang Yahudi yang naik ke atas gunung, mau menggelindingkan batu besar. Maka Allah mencegah baginda Rasulullah agar supaya baginda Rasulullah yang duduk baru sebentar duduk pakon tuli keluar. Lah Gusti Kanjeng Nabi ini tahu nih kenapa Allah memerintahkan keluar dari tempat itu. Berarti kan Allah Al-Mani. Maka ketika si Yahudi menggelindingkan batu itu, Rasulullah sudah tidak di tempat itu. Maka disinilah abek nika banget butona kah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa kalau kita itu mau melakukan perjalanan, jangan lupa. Jangan sampai kita melakukan perjalanan tanpa doa. Bismillahi babuna. Bismillah pintu kami ya Allah. Bismillah salamatuna. Bismillah keselamatan kami. Nika bismillah torikuna. Bismillah salamatuna. Jangan sampai lupa berdoa. Karena abah ni kata oning. Bila dia tengah apes. Bila dia tengah calaka. Kalau pilot pesawat ATR yang terbang dari Jogja ke Makassar oning Ciapesa ada di Maros, tak kira mangkat. Atau 2 hari yang lalu ketika ada sebuah bus di persimpangan 4 remnya blong, nika sepeda, rumah, mobil, mon oning Ciapes tak kira keluar, tapi karena tak oning. Maka disinilah abah nikah banget tergantungnya kepada Allah. Maka kalau Allah memberi kita kondisi al-qabdu, Allah ingin mendengar rintihan air mata kita. Allah ingin melihat tetesan air mata kita. Karena orang ini mau diberi kesenangan, sulit untuk bisa menangis kepada Allah. Sulit untuk bisa tadarruk. Tapi betul ibri kabreet, betul ibri kasosaan. Oh, ternyata disinilah hakikat kita itu menjadi hambanya Allah. Maka disinilah, coba bayangkan Nabi Musa, bayi yang bernama Nabi Musa, oleh ibundanya dilepas. Sahabat neng sungai yang mengalir. Sahabat setong tempat ditaruhlah bayi. Mun bani Gusti Allah coba yang menyelamatkan. Nika justru itu Siti Aisyah istrinya Fir'aun. Kok justru kepek Fir'aun. Fir'aun tidak tahu kalau itulah yang akan mengalahkannya. Maka mengapa baginda Nabi Agung Muhammad SAW beliau yatim? Agar supaya yang mengasuh baginda Rasulullah itu bukan Sayyid Abdullah, Sayyidah Aminah, tetapi Allah langsung. Karena Allah ingin yang mengasuh langsung baginda Nabi Agung Muhammad Al-Habibil A'dham, kekasihnya Allah, Allah langsung. Bukan Sayyid Abdullah ayahandanya. Bukan Sayyidah Aminah ibundanya. Maka tidak ada pangkat yang paling tinggi di sisi Allah melebihi pangkat
Abdullah, melebihi pangkat menjadi hambanya Allah. Maka kita diuji dengan al-qabdu agar supaya benar-benar menghamba secara totalitas, menghamba secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga abe tontonah untuk senantiasa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah senantiasa menuntun kita menjadi hambanya yang sejati. Al-Fatihah.